Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mahasantri Cendekia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan podcast Ditba Sekolah Tinggi Negeri Balikpapan. Dan sudah hadir bersama kita mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Negeri Balikpapan, PDKI, Saudara Muhammad Abdul Qayyim. Gimana kabar? Baik saja. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, perlu saya sampaikan bahwa sahabat Maqbul Khair ini adalah mahasiswa SIBA yang pernah mengikuti kegiatan PAU, program kaderisasi ulama yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Pondok Pesantren Modern Darussalam Ponorogo. Tahun berapa itu? Tahun 2023. 2023 ya. Betul sekali. Waktu semester berapa? Semester 5. Semester 5 ya. Berapa lama di sana? Di sana sekitar 6 bulan. Satu semester berapa? Semester. Dulu gimana kok bisa ikut program? Gini Gus cerita. Awalnya saya kan PMI Gus. Terus ditawari sama senior PMI. Kebetulan suaminya itu punya teman dekat di MUI Kaltim. Ditawarkan beliau. Karena beliau sudah tua, sudah punya anak juga kan. Jadi diserahkan ke saya. Mau nggak Bul? Kamu ikut beasiswa ini nih di Gontor. Ya tanpa pikir panjang, karena beasiswa, akhirnya saya langsung Oke, intinya beasiswa itu ya, nggak usah bayar gitu ya. Oke, bagus sekali. apalagi hal menarik ya, bisa tahu dunia luar lah dari SIBA aja gitu ya. Sekali. Jadi akhirnya diambil lah saya ambil dan habis itu saya lengkapi administrasinya. Saya ke Samarinda berangkat itu saya gelombang kedua. Jadi Kaltim itu ada 2 kali berangkat pada angkatan itu. Itu angkatan keberapa? Kan sudah terlaksana sebelum kami sudah. Kalau di Gontor itu sudah ke-17. Tapi kalau yang di Kaltim itu baru ke-7. Jadi Kaltim baru ngikutin sekitar 11. Iya. MUI Kaltim kan? MUI Kaltim dengan Pondok Gontor. Betul. Dengan Pondok Gontor apa dengan universitasnya? Kampus ya, dengan kampusnya. Unida Gontor. Unida ya. Betul. Universitas Darussalam. Jadi kegiatan-kegiatannya di kampus. Kegiatannya ada ruangan khusus buat PKU. Oh, buat PKU. Betul. Jadi tidak campur dengan mahasiswa. Itu khusus dari Kaltim saja atau gabung dengan dari provinsi lain? Gabung dengan dari seluruh Indonesia. Oh, di angkatan ke-17 di Gontor. Di Gontor. Apa saja kegiatan? Kegiatannya full dengan perkuliahan. Betul full dengan perkuliahan Selama 6 bulan. selama 6 bulan. Selama kurang lebih 4 bulan. 2 bulannya itu workshop. Oh, efektif perkuliahannya itu pembelajaran selama 4 bulan. 4 bulan sampai 5 bulan lah. Ya, Dan 1 bulannya atau sekitar 1 bulan 2 bulannya itu kita workshop keliling di Jawa, Pulau Jawa, untuk menyampaikan mempresentasikan hasil yang 4 bulan tadi. betul sekali hasil bulan tadi. Jadi kegiatannya sangat padat sekali. Itu apa aja kajian-kajiannya tentang apa saja yang 4 bulan? Ini awalnya itu kan PKU hadir dari Fatwa MUI tahun 2005 yang mana menolak tentang pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Nah akhirnya PKU itu membuat program beasiswa selama 6 bulan untuk menangkap pemikiran itu. Nah, akhirnya ya full dengan kegiatan perkuliahan yang mana itu di awal kita diperkenalkan dengan namanya worldview Islam, cara pandang Islam. Artinya seperti apa ya, kita berperang intelektualitas dengan migran barat.
Oke. Kalau Barat dengan menggunakan tulisan yang sangat dan penelitian yang sangat canggih, Iya, iya. kita punya juga Islam ini. Gitu. Maksudnya kita membuktikan bahwasanya Islam juga punya karya ilmiah. Jadi fokusnya ke karya ilmiah. Kita nulis setiap minggu tuh Gus, ada wajib wajib mahasiswa itu menulis artikel. Semua mahasiswa. yang ikut itu ya. Betul. Cuman per minggu itu dibuat judul, misalnya minggu ini dibuat artikel terkait tentang pendidikan, minggu depan terkait tentang politik Islam, atau minggu depannya lagi tentang ekologi. Itu kalau saya lihat jadwalnya Gus, itu ada sekitar 30-an mata kuliah. 30. Banyak sekali. Betul. Itu berganti tiap Selama minggu. 4 bulan. Betul. Per hari kan bisa ini. Oh, per hari. Tergantung dosennya. Karena dosennya dosen terbang. Ada dari Solo, ada dari Oh, bukan cuma dosen UNIDA Betul. saja ya, tapi dari luar Dari luar ada yang ada. ngisi. Iya. Jadi berbagai macam topik keislaman yang dikaji. Nah, setelah itu diadakan workshop untuk mempresentasikan Betul. hasilnya. Tapi bukan hanya Islam saja Gus. Hmm. Saya juga ada belajar yang saya menarik itu Kristologi. Oh ya, Kita mau belajar tentang Kristen. Kristen ya. Kekristenan. Bagaimana cara dakwahnya Kristen ya kan? Oh gitu. Jadi untuk kita mempersiapkan bagaimana cara menangkal kristologi masuk ke masyarakat sekitar seperti itu. Tapi cuma Kristologi saja, nggak ada Hindu, Buddha misalnya untuk apa namanya perbandingan apa? Kalau perbandingan agama, kalau di mata kuliahnya hanya kristologi Kristologi itu, karena kristologi yang paling dakwahnya itu sangat yang dikhawatirkan cuma Betul. itu ya, Betul. yang dianggap masif lah. Kalau Hindu, Buddha kurang masif lah. ya tanpa mengurangi penghormatan kita terhadap saudara-saudara kita Saling Hindu, Buddha, tetapi toleransi. memang apa namanya bagi umat Islam mungkin tidak semengkhawatirkan kristenisasi itu ya. Jadi di situ selain menangkal sipilis tadi, sipilis masih disingkat sipilis nggak? Masih ya itu singkatan zaman dulu itu. Itu sekularisme, P pluralisme, LIS itu liberalisme. Jadi ditambah dengan kristenisasi. Iya. Kalau ini dikaji juga enggak, kan ada pasca 9/11 itu 11 September muncul Islamophobia. Itu ada di Ada juga di mana? dan juga mahasiswa itu ada yang mengangkat tema tentang Islamophobia. Ada yang konsep. Ada. Itu mahasiswa itu milih konsentrasinya sendiri, diarahkan atau seperti apa? Jadi setiap tugas akhir Ya. kan kita sebutnya tugas akhir. Iya. Setiap tugas akhir itu kita dikasih kayak dosen pembimbing. Ya. Di dosen pembimbing itu ada yang fokus ke misalnya psikologi, ada fokus ke politik, ada misalnya fokus ke bermacam bidang lah. Nah, kita mahasiswa disuruh pilih untuk mau kemana. Bisa ke psikologi, bisa ke politik, itu diarahkan ke dosen-dosen yang Artinya mahasiswa itu diberi pilihan gitu betul sekali. untuk pilih tema yang akan diambil, Iya. baru diarahkan ke dosen pembimbing tertentu. Kamu sendiri dulu ngambil apa? Saya ngambil psikologi Islam. Gimana hasil kajian? Hasil kajian saya setelah mempelajari banyaknya mata perkuliahan di UNIDA atau di PKU itu, Iya. saya tertarik dengan psikologi karena kenapa? Karena saya lihat awalnya saya ini suka menebak orang gitu. Jadi saya ini masih orang ini karakternya begini nih. Jadi ya di pas tugas akhir saya mengambil psikologi dan ternyata
teori-teori yang awalnya saya pelajari itu hanya dari barat kayak Abraham Maslow, Nah, iya. terus sebagai macam teori-teorinya. Ternyata di PKU tuh ada lebih menarik, yaitu misalnya psikologi Islamnya Ibnu Sina, atau yang lebih kontemporer lagi ulama intelektual yang baru itu Profesor Malik Badri. Dari India kok kan. Profesor Malik Badri. Apa pemikirannya Pemikirannya itu yang beliau itu dari mencetuskan pertama kali asosiasi psikologi Islam Muslim, ya betul, psikologi Muslim. Jadi dipertemukan seluruh psikolog itu untuk apa ya? Untuk mengungkapkan keresahannya terhadap psikologi Barat, yang mana setiap teori itu selalu bertentangan antara misalnya teori behaviorisme, humanistik, terus Abraham Maslow yang dengan 5 tingkatannya. Itu menurut Malik Badri itu sangat bertentangan dengan Islam. yang seharusnya gimana? Yang seharusnya apa ya? Yang seharusnya tuh setiap insan manusia itu kan dimiliki roh atau jiwa, sedangkan Barat itu tidak meyakini adanya roh. Itu yang sangat bertolak belakang. Di beberapa kampus yang saya tahu biasanya psikologi Islam itu dikaitkan dengan tasawuf. Tasawuf biasanya kajiannya itu tasawuf dan psikoterapi. Di kajian yang pernah tahu ini seberapa ada nilai-nilai tasawuf atau landasan keislamannya itu apa? Kan psikologi Islam. Psikologi itu kan gampangnya ilmu jiwa. Kemudian ada embel-embel Islamnya. Nah itu landasan teologisnya itu apa? Maksudnya di dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang concern terhadap mental health misalnya, atau hadis-hadis Nabi ada yang dihubungkan dengan itu, atau memang murni pemikiran para ulama yang dikaitkan dengan konsep narkoba. Ada saya kurang agak sedikit lupa lah. Ya, aman. Jadi ayat Al-Quran itu Ada. pasti ada. Nah, dan akhirnya ditafsirkan dengan ulama-ulama kontemporer, dan dia apa ya, dibaca-baca kitab-kitab yang terdahulu, yang mana seperti Ibnu Sina, terus Imam Al-Ghazali, itu kan banyak bab-bab yang menerangkan tentang jiwa. Nah, ulama kontemporer saat itu seperti Malik Badri, terus Usman Najati mempelajari dari kitab terdahulu seperti itu, lalu dibuat dan buku atau jurnal, dipublish ke jurnal. Kalau di Indonesia siapa ya? Konsep ilmuwan Zaki Derajat, betul, itu salah satu sumber tulisan saya itu, saya ngutip dari Zaki Derajat. Terus Profesor siapa saya lupa di dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu ada yang concern di psikologi Islam, kebetulan dosen juga ngisi di PKU tuh. Sempat menjadi ketua asosiasi psikologi Islam Muslim di Indonesia. Saya Indonesia yang dari UMS Surakarta. Apa namanya ya? Nah terus ini kan judulnya kan agak angker, program kaderisasi ulama. Berarti lulusannya ini kamu sudah bisa dibilang ulama gitu. Insya Allah. Masih gaduh. Oke. Nah, pasca program kan tadi 4 bulan pendidikan, kemudian habis itu workshop, presentasikan hasil. Judul mau apa dulu? Judul saya psikoterapi analisis psikoterapi dalam psikologi modern.
analisis terapi Islam dalam psikologi modern. Itu poinnya apa? Poinnya ini, saya itu mengambil dari agama Hindu yang suka bertapa, Oh ya. dan agama Buddha, dan apa ya, itu untuk bahasa menyembuhkan jiwa dari penyakit jiwa lah. Kalau zaman sekarang itu kan sering menggunakan seperti itu, kayak misalnya saya mengambil kasus, yaitu ada artis Islam itu menggunakan adat orang Hindu yang bertapa di air, Oh iya iya. yang mana apa, ketika maksudnya orang Hindu itu adalah air itu untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran dalam pikiran, dalam jiwa, gitu kan. Itu artis Islam, itu Muslim atau Muslim, itu mereka ke sana. Kalau sebagian itu kan, menurut saya dan menurut sepanjang pengetahuan saya, itu memperusak akidah dari seorang Muslim. Nah, akhirnya Islam ini punya cara lain nih, yang saya sebut itu dengan tasawuf, dengan tafakur. Nah, saya fokus ke konsep tafakur. Di sebenarnya di Islam sendiri ada penanganan terhadap jiwa Mental health. sakit, ya orang-orang yang kena mental illness itu tidak perlu healing sampai kembali Betul. siraman di sana, tetapi di Islam sendiri ada, cuma kebetulan mungkin artis itu dengarnya sering Dari itu. jadi gontor cuma dia mati aja. Seandainya mampir ke gontor kan Bisa belajar tuh. ya bisa pas belajar, tahu. ya betul betul. Jadi apa namanya, psikologi Islam sebenarnya tema yang cukup menarik, terutama untuk orang-orang sekarang yang sedikit-sedikit kena mental health. Betul. Ya kan itu sudah. Nah, ini sedikit kemudian Harus sudah ya sudah merasa capek sih. ya itu kurang lebihnya, sehingga butuh healing dan lain sebagainya. Padahal di dalam Islam sendiri konsep tentang kesehatan mental itu ada. Betul. Salah satu upaya untuk apa namanya mengembalikan apa namanya kesehatan mental itu adalah dengan tafakur atau berpikir, kontemplasi. Betul. Contemplation. Nah itu yang jadi konsep. Betul. Itu yang kamu presentasikan pasca kegiatan. Di PKU. Nah terus selanjutnya setelah PKU selesai itu ada tindak lanjut lah, maksudnya baik dari pihak UNIDA ataupun dari MUI Kaltim itu masih ada komunikasi, dan misalnya kamu suruh ngisi kemana gitu, sebagai kepanjangan tangan dari MUI atau UNIDA. Sebenarnya kalau dari UNIDA itu langsung diserahkan ke MUI Kaltim. Oh, kembali ke home base-nya masing-masing lah ya gitu ya. Kembali ke asalnya di MUI Kaltim. Nah, setelah itu habis dari workshop di Jawa, keliling Jawa, Iya. kita workshop lagi di Kaltim. Terus workshop offline itu ada di sekitar dua kampus di kampus tuh, di Ungu, terus Nabur Lama Samarinda, terus Winsi, Oke. sama di Unmul. Ularman. Sama tidak semua ya. Seluruhnya semua. Karena PKU Kaltim di ini bukannya apa kantornya? Kantor MUI Kaltim. Betul, MUI Kaltim. Tapi kader-kader yang ikut bareng kamu itu ada yang dari luar Samarinda? Ada banyak di luar Samarinda. Cuman paling banyak Samarinda sih. Ada juga dari Samarinda, ada di luar Samarinda. Kayak Bontang, Balikpapan, terus Muara Badak juga ada. Sama di mana? Manggulu kan? Bisa. Sama seberang kan. Tenggarang juga ada. Itu cuma sampai situ aja apa sampai sekarang kamu masih dipanggil-panggil atau Yang lebih intens itu yang di daerah Samarinda itu masih sering karena dekat sama kelihatan. Betul. Karena dekat aja. dan oleh apa namanya MUI Kaltim kamu nggak diserahkan ke MUI Balikpapan? Nggak. Tidak. Jadi sama MUI Balikpapan nggak ada
Enggak sama sekali. Memang langsung ke Kaltim. Gitu. Setelah itu masih ada sampai sekarang program. Masih ada, Masih ada. pengeluaran masih ada, cuman semakin sedikit Gus dari Kaltim, Oh, cuma 5 orang. itu dari peminatnya atau memang dibatasi dari MU-nya? Kalau saya dengar-dengar yang dari Kaltim tuh dibatasi anggaran, Oh. mungkin mereka di Iya, iya. Jadi sudah ada efisiensi duluan dari Kaltim ini ya. Sebenarnya programnya cukup menarik, terutama sebagai kepanjangan tangan dari UNIDA sebagai kampus yang sudah eh, apa namanya sudah mapan dan matang untuk disebarkan ke seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa seperti Kaltim masih membutuhkan cendekiawan Muslim untuk menyampaikan seperti tadi, sehingga tema-tema yang jarang diakses orang termasuk psikologi Islam misalnya itu bisa lebih eh, bisa lebih dikenal gitu. Sehingga apa namanya ketika sudah stres tidak meditasi ikut budayanya orang-orang Muslim, Betul. tetapi bagaimana menyelesaikan problem mentalnya, kesehatan mentalnya dengan cara-cara Islam. mengikuti cara-cara ulama yang kemudian diformulasikan oleh cendekiawan Muslim. Oke, jadi itu sebenarnya bisa jadi bahan untuk bikin skripsi sekarang. Tapi saya nggak tahu skripsi ini bahasa apa ya. Saya sekarang bahas analisis motivasi gue, tapi masih ada psikologi. Motivasi kan termasuk dalam psikologi Gus. Bisa, Analisis motivasi orang tua masih bisa. memilih sekolah berbasis Islam. Jadi motivasi apa? Orang tua Memilih memilih sekolah berbasis Islam. Saya ada studi kasusnya di Pondok Pesantren Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari di Kilo 20. ya Itu 19. 19. Ya begitu pemirsa. Saya kira obrolan kita kali ini bersama saudara Wid membawa kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semua, karena apa yang disampaikan tadi cukup menarik, terutama bagi kita semua untuk menjadi atau apa istilah men-trigger kita untuk mencari lebih dalam tentang psikologi Islam, sehingga ketika sahabat-sahabat Mas Santri cendekia ada yang sedang galau, sedang mental illness, nah nantinya bisa konsultasi dengan saudara kita ini atau mencari pola penanganan kesehatan mental yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, bukan malah seperti artis siapa nama artisnya? Oh, disebutkan, sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar, jangan seperti mereka yang kemudian mengambil cara-cara yang bukan berasal dari ajaran Islam, tetapi bahkan menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga dari ini kita tahu bahwa di dalam Islam sendiri, di dalam kajian keislaman itu sudah berkembang sejak lama sebenarnya psikologi Islam yang dapat membantu kita memecahkan persoalan kesehatan mental. Sekian sekali lagi. Boleh promosi? Oh, promosi apa? Promosi jomblo atau belum? Oke. Buat mandiri yang mau mungkin masuk ke ikut program tadi selama itu ada banyak Gus, bukan hanya di Kita ini aja ya. Betul. Oke. Ada di kampus UIN Syarif, UIN Banjarmasin itu juga ada PKU Antasari. Antasari. Terus di Jakarta juga ada PKU Islamic Istiqlal. Ya. Ya, PKU Istiqlal. Ya. Jadi banyak sekali PKU di seluruh Indonesia gitu. Itu masuknya lewat MUI ya. Masuknya lewat MP. Tapi juga ada yang reguler, Oh, langsung ke langsung ke Gontornya. Jadi Gontor membuka pendaftaran. Tuh. Jadi ada 2 mahasiswa di Gontor.
Ada yang mahasiswa reguler sama fakulti Jalur MUI, jalur MUI. ada yang jalur kampus langsung, ada yang jalur Betul. programnya sama. Ada yang sama. Sama 6 bulan juga. Kalau yang di UIN Antasari Berapa? Nah, saya kurang tahu. beda-beda ya, Beda-beda. masing-masing beda-beda. Ya? Iya. Oke, Itu nggak jauh beda. ya silakan itu diikuti karena bisa menambah wawasan dan pengalaman dari kampus di luar kampus tempat sahabat-sahabat belajar. Gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ul sudah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan menginspirasi sahabat-sahabat kita dan membawa manfaat dan kebaikan. Demikian saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan atau lainnya. Mungkin tidak sengaja saya ucapkan tapi mengandung kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.